jemaat yang terkasih, kami akan membacakan atestasi masuk. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Camar atas nama Bapak Ronald Alfonso Sidauruk. Nomor anggota 2021.1.0.01. Alamat Jalan Arjuna 6, Blok B nomor 141. Masuk Jemaat Wilayah 1. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyambut dan menerima anggota jemaat yang baru ini. Kiranya menjadi jemaat yang bertumbuh di GKI Camar dan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Ronald Alfonso Sidauruk. Saya tinggal di Arjuna Jaka Setia, masuk wilayah 1. Terima kasih sudah menerima saya menjadi anggota Jemaat GKI Camar. Sekiranya saya bisa diterima di tengah-tengah jemaat dan wilayah, sehingga kita bisa tumbuh bersama dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Mama Kembar, nanti sore saya rencananya mau ke toko buku nih. Bagus tuh Kak, buku tentang apa? Buku-buku referensi tentang bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan pasangan. Oh, biar tambah mesra ya? Iya, saya udah sering nih nyari artikel-artikel di Google. Tapi ya kepikiran aja untuk nyari di buku gitu. Iya sih, bagus juga sih. Karena kan hubungan tentang pasangan itu sesuatu yang penting ya. Iya. Jadi kita perlu banyak referensi untuk cari tahu soal itu. Tapi aku juga sering sih kalau di WA grup gereja kan ada juga video-video tentang itu. Aku suka lihat-lihat dari situ dan itu sangat informatif menurutku. Oh gitu? Emang ada ya? Lihat aja linknya. Kalau di WA grup tuh aku suka klik linknya terus aku nonton dari situ. Saya sih sering lihat, tapi ya gitu, nggak pernah saya buka linknya. Besi tidak dapat membentuk dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak di luar dirinya. Misalnya saja api dan baja yang memukul dan membentuk wujudnya. Kalau dalam Alkitab, saya mengingat yang diungkapkan Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita menggosokkan dua bilah besi bersama-sama, besi-besi tersebut akan menjadi lebih tajam. Pisau tersebut bisa melakukan tugasnya dengan lebih efisien, baik untuk memotong dan mengiris dengan lebih efisien. Di dalam komunitas inilah kita harus saling menajamkan satu sama lain, baik pada saat pertemuan, komunitas, ataupun dalam setiap interaksi lainnya. Kitab Amsal juga menyatakan kalau manusia butuh untuk bersekutu dengan manusia lainnya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup seorang diri saja. Kalau hanya mendengar atau membaca secara teoritis, setiap orang bisa melakukannya. Namun yang lebih ditekankan dalam komunitas adalah pasutri langsung berjumpa dengan pasutri lain yang sudah melewati permasalahan yang mungkin kita sedang alami. Terlebih lagi, ada komunitas yang menopang kita di dalam firman, doa, dan penguatan. Sehingga kita merasa tidak sendirian pada saat menyelesaikan persoalan. Dan ingatlah bahwa persoalan yang ada dalam komunitas menjadi komitmen bersama dengan Tuhan untuk tidak membicarakan di luar komunitas. Itulah indahnya sebuah komunitas yang sungguh-sungguh merindukan pernikahan dipenuhi dengan damai sejahtera dan bertumbuh dalam kualitas relasi dan komunikasi. Ingatlah bahwa memelihara relasi dengan pasangan selayaknya kita sedang memelihara relasi dengan Kristus.
seperti Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya ya, ternyata selain dari artikel-artikel untuk menambah referensi, kita juga butuh yang namanya komunitas supaya kita bisa saling mendoakan dan juga menguatkan. Iya, penting juga ya komunitas itu dan bersyukur kita punya itu ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata,
Mulai dari keluarga aku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, 'twill be my saving glory to tell the old story of Jesus and His love. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah.
1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 25. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beritakanlah kabar baik adalah tema ibadah minggu ini, dengan tujuan agar umat memahami makna pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan umat mewujudkan panggilan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang merupakan kabar baik bagi dunia dalam konteks masyarakat dewasa ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dalam hening. Mari kita hampiri hadirat Allah dalam doa pengakuan dosa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami yang mendukakan hati Bapa dan sesama kami. Kami orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kini dengarlah berita anugerah pengampunan dosa yang dari Tuhan, yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beribakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita akan masuk dalam sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dimanapun Anda berada di tempat masing-masing, mari tunduk kepala, tunduk hati. Kita masuk dalam doa epiklese, memohon urapan Roh Kudus, menyambut dan mau melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Tidak terasa Tuhan, kami memasuki tahun baru ini. Tiba kami di minggu terakhir. Momentum kami untuk melihat lagi bagaimana begitu banyak kebaikan Tuhan. Apalagi tahun 2020 kemarin, dan khususnya terus berlanjut. Semakin besar kasih karunia-Mu memasuki tahun baru 2021. Bahkan sudah tiba kami Tuhan di akhir perjalanan bulan Januari 2021 ini. Bapa, bersabdalah. Roh Kudus, mari urapi hati pikiran kami. Mampukan kami untuk merefleksikannya dengan tajam dan kuat, dan khususnya untuk boleh benar-benar Tuhan kami melakukannya, memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus 1. Markus 1, mari kita buka Alkitab, aplikasi Bible kita masing-masing. Markus 1, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Markus 1 ayat 29 hingga 39. Demikian sabda firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan.
Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Ayatnya yang terakhir, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitahukan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Beberapa hari kemarin yang lalu, seorang anak Tuhan yang bernama Bapak Listio Prabowo diberi kesempatan dan diperkenankan. Kita sudah melihat, mengetahui, mendengar beritanya, membaca, menontonnya juga di televisi. Beliau dilantik menjadi Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Segala hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Yang membuat kita takjub lagi adalah ketika dengan PD-nya, dari imannya tentu, Pak Listio berani berkata kepada media dan semua orang, "Saya ini beragama Kristen Protestan." Sekali lagi sembah syukur pada Tuhan. Semua takjub kepada karakter dan apa yang disampaikannya di depan uji pres protes DPR dan semua yang pernah dinyatakan dalam perjalanan dinas tugasnya. Tetapi apakah kita hanya berhenti dengan ketakjuban itu? Ini yang kita memasuki. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengajar murid-murid dan kini tiba di konteks kita hari ini. Jangan cuma berhenti dengan ketakjubanmu, tapi masuklah betul kepada percaya. Itu mengapa Rabuni dan Tuhan ini, Yesus berkata kepada murid-murid, tadi kita sudah baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Oh enggak, kita pergi ke kota-kota lain terdekat saja. Padahal begitu banyak orang-orang, karena kabar sudah viral, berdesak, berkerumun orang datang untuk mendengar ajarannya dan disembuhkannya lagi dan lagi. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara,
Yesus mempunyai proses bagiannya sendiri. Itikat pekabaran Injil, rancangan Tuhan yang menentukan tergenapi itu adalah Dia sendiri. Bukan Anda, bukan saya. Bapak Listio Prabowo boleh menjadi Kapolri dan juga anak-anak Tuhan yang lain. Dan siapapun juga kita sebagai manusia. Boleh menjabat, boleh memasuki kesempatan tertentu, boleh memiliki tanggung jawab apapun di dunia ini. Pun bahkan sampai yang paling sederhana kelihatan tapi penting. Anda sebagai ayah, Anda sebagai ibu, posisi kita sebagai anak, kakak, adik, teman, sahabat, kekasih, tetangga, dan banyak hal adalah kasih karunia dari Tuhan. Sebelumnya Yesus menyembuhkan. Dikatakan tadi ketika ke rumah Simon dan Andreas. Ayat 29 dan 30. Izinkan saya ulangi ayat 30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Kata demam agak gimana ya Bapak Ibu kalau konteks kita sekarang pandemi di 2021 ini juga. Bisa mengerti? Refleksinya sangat kuat, itu maksud saya. Sedang demam katanya, sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dan kelanjutannya kita sudah baca tadi. Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan ibu mertua Simon. Ada kabar baik, ini yang pertama. Sama-sama bilang sama saya, kabar baik. Yes, sekali lagi Anda saja yang mengatakan, saya tidak ikutan, kabar baik. Ya. Kita juga baru dengar kabar baik kemarin sebagai bangsa. Tapi juga dunia, setiap negara sedang berjuang. Untuk apa Pak Lusindo, Pak Pendeta? Untuk apa Bapak Ibu? Hadirnya vaksin. Benar? Pak Presiden bahkan meneladankan yang paling pertama bersama para menteri. Kemudian terus kepada seluruh kita masyarakat yang diperkenankan tentu sesuai prokes atau ketentuan medis. Tetapi tetap saja kabar baik selalu ada komen. Benar? Selalu ada yang coba menggugat. Selalu aja yang ada yang hal-hal negatif. Masih ingat ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta, ya, bahkan beberapa Injil sinoptik lain, Injil mengatakan buta dan tuli sejak lahirnya. Kalau tadi konteks kita adalah seorang ibu mertua yang sudah cukup usia indah bahkan. Ini kalau kita ingat dari sekolah minggu cerita ini juga luar biasa. Sejak lahirnya dia sudah buta dan juga kemungkinan juga tidak bisa mendengar dan sebagainya. Nah, tetapi komen datang. Dan itu memengaruhi murid-murid dan sampai bertanya, "Guru, ini dosa dia, ini kesalahan orang ini, atau dosa orang tuanya, atau kesalahan orang tuanya?" Yesus menjawab, masih ingat? Tidak. Bukan dosa kesalahan orang ini, dan bukan kesalahan dan dosa orang tuanya. Tetapi ada rencana rancangan Tuhan yang harus dinyatakan. Jadi kita mau lihat Bapak Saudara, dengan perjalanan pandemi dunia, bumi kita, dengan perjalanan pandemi di Indonesia, negara tercinta, dengan perjuangan gereja-gereja Tuhan, termasuk Anda, Gereja Kristen Indonesia Camar, bersama seluruh gereja Tuhan dimanapun, dan semua Anda Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini,
ada kabar sekaligus panggilan ilahi. Diturun naik pasang surut kehidupan. Kenapa? Kalau menandaskan tadi, setelah menyembuhkan ibu mertua Simon, Yesus melanjutkan juga penyembuhan kepada banyak orang. Plus, dikatakan tekstual, dia mengusir setan-setan juga. Itu artinya apa? Segala yang negatif, segala yang buruk, segala yang tidak baik juga disirnakan. Ini menjadi bagian kita kedua berikutnya. Hanya 2 poin. Kalau Anda dan saya dipastikan ulang akan telah dan akan terus menerima kabar baik dari Tuhan, yuk beritakan. Yuk bagikan kabar baik. Mari Bapak Ibu, sharekan ya. Jadi kalau ngetik di WA kepada teman, sahabat, keluarga, WA grup apalagi, ketiklah kabar baik. Jadi kalau Anda men-share sesuatu, jangan cuma mengatakan bahwa nih gua lebih dulu tahu. Lu belum tahu kan? Atau ayo, takut kan? Kita hanya membuat takut, sadar tidak sadar, men-share berita kabar yang kalau ditanya balik pada diri kita sendiri, apa iya benar nggak berita ini? Apa benar nggak info ini? Bapak Ibu, teman-teman, seluruh saudara-saudari kekasih Tuhan. Ayo, ada kata yang menarik di teks ya. Saya mau kita kembali ke teks. Juga, sama-sama bilang, juga. Yes. Coba buka ayat 38. Ya. Jadi bacaan kita terbagi 2 besar oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan itu betul. Sumbernya juga memang demikian. Jadi dari lokus menyembuhkan mertua Simon tadi, ibu mertua Simon, lokus yang berikutnya adalah ketika Yesus melanjutkan ke kota-kota lain. Nah, ini dia ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Kita teringat dengan firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Your neighbor, yang berdekatan dulu supaya, saya teruskan dulu. Di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Bagi yang berdekatan, saya mau tambahkan, ingatkan terus, 3M. Bapak Ibu, apa? Cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya tambahkan ini, 3S, 1 BBM. Apa itu Pak Pendeta? 3S. Bapak Ibu bagikan. Ini juga berita baik. Syukur, semangat, sukacita. BBM-nya apa Pak Pendeta? Berserah, bukan menyerah. Sekarang juga raih handphonemu dekat dengan laptop Anda. Pegang handphone Anda. Bapak Ibu Saudara, saya mau Anda menulis komen sekarang juga. Kita mau isi waktu saat teduh. Saya akan akhiri firman ini. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Ya, tetapi saya mau firman ini dan refleksinya berlanjut. Ketik komen, tulis kata-kata yang memberi apa tadi? Minimal semangat, ya, lalu syukur, lalu terakhir apa tadi? Sukacita, dan bagikan. Misalnya mengatakan, jangan menyerah. Ada Tuhan selalu membawa kabar baik untuk kita menjadi berkat di tengah pandemi. Itu contoh, ya. Sekarang juga ketik komen ya di komen bagian ini untuk kita saling membangun dan kita masuki saat teduh. Dan kita sama-sama untuk siap sedia selalu memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada janji baptisan kita, bersama akan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita akan masuki doa syafaat. Kembali saya undang kita tunduk hati, tunduk kepala, kita bersyafaat. Terima kasih untuk Januari yang Tuhan berikan. Kami memasuki bulan baru Februari 2021 ini. Dengan terus melihat begitu banyak kabar baik yang telah Tuhan sediakan, nyatakan. Bahkan lebih lagi Tuhan akan beri tambah-tambah ke depan. Bahkan di tengah segala perjuangan, pergumulan, akibat pandemi yang secara global masih kami hadapi dan berjuang bersama. Kami berdoa memohon Tuhan, kesembuhan daripada-Mu, kesembuhan untuk bumi, kesembuhan pemulihan untuk Indonesia, kesembuhan pemulihan untuk setiap provinsi, daerah, bahkan sampai daerah-daerah pelosok sekalipun di negeri kami, Nusantara Indonesia. Tuhan juga pulihkan selalu semua umat jemaat gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia dan dunia. Termasuk umat jemaat-Mu di GKI Camar di sini. Kami berdoa memohon kesembuhan untuk Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Hendra Hidayat, Bapak Arnold J. Manu, Bapak Eko Cahyo Budi, Bapak Januar Lemuel, juga Tuhan pemulihan untuk Ibu C. Tambunan pasca operasinya, juga Bapak Halomoan Tamba dalam masa pengobatan. Kami berdoa juga Tuhan teringat untuk Penatua Hinsa Mei Hutagalung, untuk Ibu Marta Mamonto, untuk Penatua Marsinta L. Parapat, dan semua yang lain. Mungkin ada anggota keluarga kami yang lain, jemaat umat-Mu GKI Camar, para simpatisan, dan kami yang berkumpul bersekutu dalam ibadah online ini, yang sakit secara jasmani membutuhkan pemulihan kesembuhan, yang belum bisa hamba sebut dan belum tercatat di sini. Dalam kuasa kabar baik pemulihan kesembuhan-Mu, Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan juga teringat untuk pergumulan setiap gereja-gereja. Secara khusus pergumulan pos GKI Citra Indah City. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi ini. Dengan segala dampak kesehatan, tetapi juga ekonomi, tapi juga kehidupan sosial masyarakat. Dengan semangat new normal di dalam Indonesia, bersama juga seluruh gereja-gereja, kami teringat untuk pergumulan gereja-gereja di Indonesia, dan cinta kasih kami dalam dialog antar umat beragama, di tengah negeri kami Indonesia yang pluralis. Tuhan berkati untuk kami tetap di tengah pandemi, kami kembali dimurnikan sebagai manusia
dimurnikan sebagai anak-anak Tuhan, dimurnikan, dipulihkan sebagai keluarga-keluarga Kristus di tengah bangsa dan negara. Kami bersyukur Tuhan, seperti firman-Mu dalam khotbah tadi, perenungan, refleksi, Engkau mengangkat anak-anak Tuhan boleh menjabat jabatan-jabatan penting, bahkan mungkin sangat penting di dalam keputusan-keputusan penting di negeri kami Indonesia. Ajar kami makin rendah hati, bukan menjadi angkuh hati. Ajar setiap anak-anak Tuhan dengan pede mengatakan kami ini anak Tuhan. Baik dengan ucapan bibirnya, tapi khususnya dengan tingkah laku perbuatan kami, pekerjaan kami, dinas kami, bisnis kami, dagang kami, dan berbagai keseharian kami bagi banyak orang. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi mereka yang mendapatkan segala berkat-berkat yang baik. Kami memohon Tuhan berkati yang berulang tahun. Tuhan tambahkan berkat kepada yang berulang tahun selain tambah usianya. Tuhan memberkati 27 Januari Ibu Sheni Andrianti, juga Ibu Evelyn Kaunang. Tuhan berkati yang berulang tahun 28 Januari Ibu Dorcas Haryanti. 29 Januari Ibu Elizabeth Yulianawati. 30 Januari Bianca P. Putri Situmorang. 31 Januari Tuhan memberkati Ibu Lina Mariani dan seluruh jemaat yang lain yang sekali lagi mungkin belum tercatat dan belum hamba sebutkan namanya satu persatu. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati yang berulang tahun dan semua keluarga-keluarganya. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan di tengah masa yang masih berat ini. Yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar, hikmat, bijaksana. Teman-teman dalam studinya, teman-teman muda kami, remaja kami, sekolah online PJJ, proses pembelajaran jarak jauh, juga kuliah online, berikan kesabaran, tambahkan motivasi, dan sekali lagi Tuhan, selain Kau tambahkan kecerdasan, kami mohon hikmat, sehingga teman-teman muda remaja kami terus mampu mewartakan kabar baik. Karena Engkau berfirman, jangan seorang pun menganggap dirimu demikian lemah dan tidak berarti karena engkau masih muda. Biarlah semua kami menunjukkan citra Tuhan, karakter dan integritas kabar baik itu dengan nyata. Tangan kami yang mengetik, baik WA, email, baik kami di dalam menggunakan media sosial lainnya. Tuhan pakai kami menyebarkan kabar syukur, semangat, sukacita bagi yang lemah, bagi dunia yang semakin lemah. Biarlah Tuhan berkati juga lewat seluruh pekerjaan, tugas sekolah, kuliah kami, khususnya dalam hidup sehari-hari kami, di keluarga kami, tapi juga dengan tetangga, tapi juga dengan banyak orang. Tuhan, mampukan kami untuk mewartakan, menyebarkan dengan tingkah laku perbuatan kata kami kabar baik bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih,
Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nas yang mendasari persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Sebagai ucapan syukur kami, terimalah persembahan kami yang berasal juga daripada-Mu. Kiranya Kau berkati persembahan kami, Kau berkati tangan-tangan yang memberi, Kau berkati di dalam usahanya dan di dalam pekerjaannya. Dan Kau berikan juga rasa takut akan Tuhan bagi majelis yang akan mengelola persembahan ini. Dan ajar kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Genta Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Genta Injil bergaung di wartanya terus, tentang kasih yang sempurna karena kurban penebus. Kuberikan wartanya bagi insan di dunia. Sudah lahir Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Injil Kerajaan Allah adalah kabar baik bagi seisi dunia tentang penyelenggaraan penyelamatan dari Allah. Sebagai pengikut Kristus, memberitakan Injil ini adalah sebuah kewajiban, dan hal ini dituntut dari kita melalui kekuatan dan penyertaan Allah. Umat Tuhan, mari kita masuk dalam pengutusan. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat
yang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku,